Hello, welcome back to this our safe space, di mana kita di sini akan ngobrol-ngobrol seru ya Mas ya, bersama gue Yas dan Felix. Hari ini Seperti kita biasa. maskeran. hari ini kita maskeran karena kita sedang tidak enak badan atau kurang enak badan ya. Betul, tapi kita aman kok ya. Iya, tapi kita aman kok. Ini Ah. cuma gak enak Cuaca badan aja. biasa aja. Ini kurang istirahat. Saya tuh kurang istirahat Mas dari seminggu yang lalu tuh Kenapa benar-benar bisa kurang istirahat? bener-bener ya sibuk banget, jalan Asik. sini jalan ke sana. Jadi ini aja saya menyempatkan diri untuk Gila syuting loh, hebat demi totalitas. workaholic di rumah yang mungkin ingin mendapatkan ilmu baru seperti saya pun sebenarnya ilmu baru ini Mas. Yang tema yang akan kita bahas kali ini adalah bukan ilmu baru sih, maksudnya pengalaman pribadi saya, tapi ternyata setelah saya baca-baca saya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang saya ternyata belum tahu. Oh gini loh cara menghandle people pleaser dalam diri kita, gimana ciri-ciri seorang people pleaser dan gimana cara ngatasinnya gitu. Nanti saya akan beberkan semua di sini. So buat kalian stay tune terus di video ini sampai selesai. Oke? Emang apa itu Mas? People pleasure itu apa? Sorry. Iya, people pleaser itu adalah sikap seseorang di mana orang tersebut tuh lebih mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri, padahal di dalam dirinya itu dia kayak memberontak gitu loh Mas. Oke. Kayak sebenarnya dia nggak mau nih, tapi karena dia nggak enakan atau ngerasa daripada gue cari masalah, daripada gue nantinya bikin dia marah sama gue atau nggak suka sama gue, mendingan gue iyain aja deh. Jadi Padahal kayak sungkan dong. kayak nggak enakan, kayak sungkan gitu. Padahal sebenarnya nggak masalah juga kalau memang sebenarnya iya, kalau terlalu people pleaser banget juga orang lain mungkin terpenuhi, tapi diri kita sendiri akan kosong. Ibaratnya akan kayak, pertama lelah, maksudnya lelah dalam artian emosional dan fisik ya gitu. Lelah secara emosional tuh ya tiba-tiba jadi bad mood, tiba-tiba jadi kayak ngerasa nggak bergairah lah pokoknya, kayak mau ngapa-ngapain aja tuh kayak males, lemes gitu. Tapi jadi sering dimanfaatin orang masih kayak gitu. Iya, kekurangannya kan? Iya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong people pleaser nih Mas, sebenarnya gue adalah mantan people pleaser. Apa pengalaman yang masih diingat sampai sekarang? Iya, sebenarnya ini emang people pleaser kan kurang bagus ya. Tapi buat pelajaran aja sama workaholic di rumah. Saya tuh dulu waktu zaman SMP, SMA lah, ya pokoknya zaman sekolah lah. Zaman sekolah tuh saya saking pengen punya temen, saking pengen ditemenin gitu sama teman-teman gitu ya. Saya sampai rela mengiyakan teman-teman yang waktu istirahat tuh suka nitip ini dong. Akhirnya banyak, dan akhirnya saya jadi kayak ibaratnya kesulitan sendiri, pesuruhnya mereka gitu. Terus jadi ngerasa susah sendiri kan? Makanya saya sebenarnya nggak mau, kayak gimana ya, saya sebenarnya nggak mau, tapi karena saya nggak mau mereka marah sama saya nggak mau mereka jadi ngejauhin saya, karena saya mau butuh temen kan, saya mau punya temen gitu. Akhirnya saya mengiyakan itu, padahal dalam diri saya pun sebenarnya saya nggak mau, kayak lu bisa kan jalan sendiri dalam hati itu, tapi kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Dengan pemikiran nanti gue dapet reward, dia bakal temenin gue. Tapi akhirnya dapet reward? Enggak. Enggak. Makanya saya mau kasih tahu ke kalian semua dan ke Mas juga mungkin, kalau menjadi people pleaser itu maksudnya tidak pasti mendapatkan result yang kita inginkan. Jadi buat apa gitu? Toh juga pada dasarnya kan kita tuh nggak akan juga disukain sama semua orang kan. Pasti ada aja yang nggak suka sama kita gitu loh Mas. Gitu maksudnya. Jadi kalau bisa
saya sangat belajar sekali waktu ketika saya ngerasa kok gue kayak disuruh-suruh kayak jadinya kayak babunya mereka. Mohon maaf ya, maksudnya maaf ya itu. Berapa lama menyadari hal itu memangnya? Karena saya terlalu desperate banget waktu itu untuk punya teman, sekitar 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Kuat Jadi ya begitu ya. Iya, itu karena sampai naik kelas dong ya, sampai naik kelas dan saking desperate-nya saya untuk punya teman. Jadi seperti itu. Dan saya berpesan kepada kalian semua di luar sana, jangan sampai seperti saya gitu, karena itu nggak bagus banget dan buat diri sendiri. Kalau boleh tahu apa yang memutusin untuk stop gitu, kayak apa sih, kerasa apa yang sampai udah nih, udah that's it gitu, that's enough, pengen udah. Pertama karena lelah ya Mas, maksudnya kayak setelah 1,5 tahun gitu ya saya melakukan itu gitu dengan harapan dapat reward, istilahnya dapat reward jadi sahabatnya mereka kah atau apa gitu kan, ternyata nggak ada. Saya cuma dimanfaatin aja, jadi kayak saya mikir juga terus dan alhamdulillah teman saya, sahabat saya waktu dari kecil tuh ada yang ngomong gitu, ada yang kasih tahu lu mau aja kayak gitu-gitu, terus kayak akhirnya saya tersadar lah. Dan ketika saya mulai menjauh, mulai kayak nggak menuruti apa kemauan mereka, justru mereka yang minta maaf sama saya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk melawan, karena gini, berbuat baik sama orang itu tidak masalah, itu sangat dianjurkan malah, cuma harus lihat dulu orangnya seperti apa. Kalau orangnya kita berbuat baik tapi lama-kelamaan malah jadi terkesan memanfaatkan, mendingan tinggalin gitu. Jadi it's okay to say no. Ya, jadi setelah lu stop gitu ngelakuin yang bikin orang lain senang, malah mereka yang minta maaf sendiri. Mereka kayak ngerasa bersalah, maaf ya selama ini gue bukan bermaksud nyuruh-nyuruh lo, tapi kan dari sayanya pun kayak ya udahlah ya, yang penting mereka tuh udah mengakui kesalahannya gitu tuh. Tapi berarti setelah you said no, terus mereka jadi teman nggak atau gimana? Biasa aja. Maksudnya memang karena memang in the first place tuh mereka nggak berminat untuk menjadi teman saya. Karena sayanya yang mau menjadi teman mereka, jadi saya melakukan apapun tanpa mereka suruh. Tanpa mereka suruh. Dan itu buat saya sendiri, pemikiran saya pada waktu itu adalah kalau saya ibaratnya menyenangkan mereka, otomatis saya akan ditemani gitu. Tapi ternyata memang kenyataannya kenyataan tak seindah khayalan saya gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Makanya ketika udah saya cut pun ya mereka nggak semerta-merta langsung jadi sahabat saya, nggak juga gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja. Nah, terus kekurangan lainnya apa aja sih? Jadi berdasarkan pengalaman lo yang pertama kan tadi tuh kehilangan jadi kehilangan freedom of speech. Maksud freedom of speech itu dalam artian kebebasan untuk say no gitu kan. Yang kedua kehilangan jati diri. Jadi kita nggak tahu nih kita siapa gitu. Kita maunya apa? Karena kita selalu ngikutin apa kata orang lain. Tuh. Nah, kalau kayak gitu ada nggak tips-tipsnya yang bisa bikin kita tuh keluar sebenarnya dari zona yang tadi people pleasure ini gitu loh? Ada nggak? Jadi apa sih yang memulai lo untuk sampai say no gitu kan? Berarti kan lo udah bisa keluarin diri lo sendiri dari zona itu. Iya. Coba. Ada beberapa tips yang memang gue terapkan sih. Untuk pertama, kalau lo memang sudah dari awal, maksud dari udah lama gitu ya menjadi people pleaser, memang agak berat, cuma harus terima risiko pertama. Maksudnya terima risiko kalau nantinya akan banyak orang yang menjauh dari lo gitu. Dan jangan takut untuk sendirian gitu loh. Maksudnya kan gini, ketika kita berhenti menjadi people pleaser, otomatis kan kita stop being fake kan. Maksudnya stop being fake gitu. Bukan fake lah, jadi bukan yang diri kita gitu ya. Stop being what other people want gitu kan. Betul. Jadi yang namanya kehilangan, yang namanya orang-orang yang tadinya dekat menjauh itu pasti ada, wajar. Yang satu yang harus lo siapin sih menurut gue ya, buat kalian semua yang ada di rumah gitu ya, dan buat lo dan buat Mas juga, buat Devina juga gitu. Kalau mau berhenti jadi people pleaser ya satu harus siapin mental sih. Mental untuk ya bisa tahan gitu. Kalau misalkan
ketika lo menjadi diri lo sendiri dan ternyata semua orang menjauh dari lo dan lo tinggal sendirian, lo harus siap mental itu. Mikirnya gini aja, at least you are being who you are gitu, maksudnya you are being yourself gitu, dan happy juga, tenang gitu kan. Masalah orang-orang yang baik yang akan datang itu nanti akan datang dengan sendirinya gitu. Toh juga teman-teman yang memang tulus itu nggak akan pergi kok gitu. Yang akan pergi tuh orang-orang yang ya itu manipulatif, yang cuma manfaatin kayak gitu-gitu doang paling. Kamu bisa bedain yang mana akhirnya yang benar-benar yang say sorry tadi atau yang malah kayak ngejauh, bisa kelihatan dari situ. Bisa. Mereka tuh say sorry-nya tuh bukan karena mereka nggak tahu ya, gue nggak tahu, tapi sepenglihatan gue mereka say sorry karena mereka nggak enak, bukan karena mereka tulus say sorry, ngerti nggak? Ya maksudnya kan kayak ada orang yang memang tulus say sorry dan akhirnya ya udah gitu, baik aja gitu. Tapi ada yang say sorry ya karena udah ke gap, ngerti nggak? Udah ibaratnya udah di nih kebusukan lo gitu kan, akhirnya minta maaf karena udah ketahuan aja gitu. Jadi kayak memang gimana ya mas, zaman sekarang tuh banyak banget fake people gitu, fake person tuh banyak banget. Jadi banget kita memang friend juga banyak. Jadi kita emang susah. Ya intinya kalau untuk menjauhkan hal kayak gitu sih, menurut gue ya mending be yourself aja sih. Jadi kayak ketika kita be yourself, orang-orang yang tepat akan datang ke kehidupan kita dengan sendirinya gitu. Ya betul, tadi yang kayak lu bilang juga, gue juga punya ada quotes bagus waktu itu dikasih tahu sama seseorang gitu ya, kayak you cannot be everybody's chocolate favorite. Jadi kita tuh nggak bisa jadi manis buat semua orang, ya udah just accept it. Itu terima aja kenyataannya, memang hidup ya begitu. Seorang artis aja, ini maksudnya sekelas BTS deh, sekelas BTS aja pasti ada yang nggak suka. Iya gitu. Betul, pasti ada haternya ya. Pasti ada hatersnya gitu. Jadi serang ARMY loh kita. Ya maksudnya kan ini kita cuma memberi contoh kalau superstar Korea aja yang ARMY-nya di seluruh dunia begitu ya, pasti punya haters. Ya jangan takut sama yang namanya haters, yang namanya people yang nggak suka sama kita. Jadi kayak udah nggak usah pikirin gitu. Dan ya tips yang lain sih kayak ya udah karena lo enjoy sama diri lo sendiri, ya udah lo fokus aja sama orang-orang yang benar-benar emang sayang sama lo, kayak keluarga lo, teman-teman kalau nggak sayangin diri sendiri aja juga udah oke lah. Punya self compassion itu penting banget. Betul. Nanti mungkin kita bisa bahas self compassion ya. Banyak yang bisa dikulik lah dari situ. Iya mungkin. Cuma itu buat next kali ya. Betul. Ya gitu jadi sih. Kalau itu tadi kesimpulan. Kalau lo sendiri pernah punya pengalaman nggak sih mas? Kayak menyenangkan orang lain tuh menurut gue itu sampah, melelahkan. Jadi gue lebih baik menyenangkan diri gue sendiri. Jadi dari semenjak lo sekolah pun lo udah menerapkan ya udah gue biasa aja gitu. Menyenangkan diri sendiri aja ya. Kalau berbuat baik nggak harus buat menyenangkan orang, tapi ya senang aja berbuat baik gitu. Jadi balik lagi memang karena menyenangkan orang lain jadi. Tapi kadang suka saru ya, maksudnya suka saru antara berbuat baik sama yang niatnya memang people pleasing gitu. Gue juga pernah dulu kayak beliin nitip, kalau ada yang mau nitip nggak gue beliin, tapi ya karena memang gue lagi pengen aja, kalau lagi enggak ya gue nggak akan nawarin gitu. Ya begitu aja sih. Jadi lebih kayak apa ya, yang tadi gue bilang kayak nyenengin orang tuh sampah, karena kita nggak tahu feedbacknya apa kan. Kasar ya. Terus tapi itu kenyataan gitu. Jadi kita mendingan nyenengin diri kita sendiri kalau kita pengen baik ya, karena memang itu kita pengen berbuat baik aja. Iya sih memang. Kalau lo lihat ada pengalaman apa gitu selama sekolah, mungkin jadi people pleaser-nya atau jadi korban dari jadi pembuli dari people pleaser, mungkin nggak tahu ya kan kita. Enggak sih. Kalau selama ini lebih bertindak ngeliat orangnya dulu nih, kalau dia emang misalnya yang deserve atau layak untuk kita kasih, untuk kita treat gitu kan. Disuain sih lebih. Betul. Mungkin gue juga kayak gitu. Iya sih memang harus lihat-lihat sih, harus jeli banget. Jadi kita zaman sekarang nih manusia kerjanya banyak ya, jadi harus memahami orang, yang mana orang yang bisa kita perbuat baik beneran, yang mana yang cuma manfaatin doang. Harus gitu. pintar memilah. Lebih selektif memilah-milah lah yang mana bisa kita memang baik, yang mana kita
kita katanya kalau makin kita tumbuh dewasa, circle justru makin kecil. Kecil, iya. Setuju. Itu udah hukum alam nggak sih? Betul. Nah, gua sekarang kan dari dulu zaman SMP yang satu kelas aja misalnya 40 orang, terus ke SMA yang punya temen, misalnya temen deket tuh kalau kumpul nongkrong belasan. Sekarang nih di umur 28 nih kalau nongkrong yang bener-bener stay sama gua cuman Jari ya. 3 sampai 4 paling. Iya, hitung jari. And Sahabat, I'm happy with iya. it. Gitu Sahabat loh. gue juga nggak sampai 10 kok. Iya. Beneran nggak sampai 10, Oh. cuma 6 atau 5 lah. Gitu. Jadi ya begitulah kesimpulannya hari ini. Ada Iya. yang mau tambahin? Ya paling apa sih tadi kan ciri-cirinya maksudnya kan cara keluarnya udah, terus apa itu people pleaser juga udah kita jelasin ya, terus cara keluarnya gimana, terus kira-kira apa lagi yang belum kita bahas nih Mas? Udah kayaknya semua. Udah ya. Udah semua. Tapi terus nih Mas, menurut lo nih buat pesan-pesan terakhir nih, kata-kata maksud kayak conclusion-nya lah, menurut lo tuh untuk apa, ada lagi nggak tips-tips yang lain mungkin selain kekerasan ya? untuk apa ya, kayak menindak tegas, apa gimana ya, maksudnya bahasanya tuh bukan menindak tegas sih, kayak misalkan ada orang yang apa namanya, menjadi pembuli si people pleaser ini. Kalau misalkan nih kita reka adegan lah ya, misalkan lo melihat gitu ya, ada mungkin teman lo yang people pleaser tapi dimanfaatin sama teman yang lain, apa yang akan lo lakukan? Bukan nolongin yang dibully sih, tapi lebih ngomongin ke yang ngebully aja palingan. Tapi kira-kira maksudnya kira-kira perkataan lo yang sekiranya tegas tapi ngena tapi nggak kasar itu untuk menasihati, maksudnya untuk moto yang paling manjur apa? Ingat, dunia ini berputar. Tidak selamanya Anda di atas. Benar. Anda akan ada di bawah, dan di situ benar. akan Anda merasakan Benar. kesengsaraan yang orang lain rasakan. Iya. Jadi itu aja. Intinya sih gini ya, maksudnya selama kita tidak menyakiti orang, selama kita tidak maksudnya ya zolim lah sama ya, orang. maksudnya nggak zolim sama orang, terus kayak saying no tuh nggak apa-apa banget. Jadi kayak ketika lo ngerasa aduh gue lagi burnout banget nih, gue nggak bisa kayaknya nemenin lo, atau gue bisa nih nolongin lo, itu nggak apa-apa banget. Jangan ngerasa bersalah sih sebenarnya. Betul. Gitu, karena nggak semua orang juga kan pengen merasakan yang itu gitu. Jadi ya mungkin kalau yang tadi people pleasure itu salah satu effort aja kan, salah satu effort yang memang pengen dilakukan untuk mungkin bersosialisasi. Dan sebenarnya people pleaser itu terbentuk karena ada beberapa faktor sih Mas. Maksudnya beberapa faktor dalam artian kayak yang paling umum dan yang paling intinya adalah masa kecil yang ketika mungkin kembali lagi butuh perhatian ke orang tua ya. Misalkan orang tuanya maksudnya orang tuanya adalah parentingnya yang tipe diktator, yang kayak kalau salah sedikit dimarahin gitu. Jadi dia tuh terprogram untuk tidak membuat salah. Jadi being perfectionist untuk orang lain, bukan untuk dirinya gitu. Dan itu salah satu faktornya sih. Betul. Dan cobalah kalian semua juga untuk lebih care sama diri kalian sendiri juga. Self care, self compassion itu sangat penting untuk bisa keluar dari si virus people pleaser ini. Karena it might seem nice gitu, being nice people kan itu nice banget ya, itu anaknya baik banget nih, orangnya baik banget karena sering baik ke orang. Tapi kalau berlebihan kita jadi dimanfaatin. Betul, gitu. Makanya hati-hati, nggak apa-apa, maksudnya baik tidak apa-apa, tapi mungkin ada batasnya kali ya, dan harus lihat-lihat dulu nih orangnya yang mana yang mau kita kasih kebaikan gitu. Karena nggak semua orang nggak semua orang menerima kebaikan dengan ya udah kebaikan gitu. Ada yang jadi keenakan, ada yang jadi malah manfaatin gitu. Jadi itulah buat kalian pesan-pesannya ya itu, lebih waspada lagi, apalagi zaman sekarang ini banyak banget orang-orang yang obses ya Mas. Maksudnya obses dalam artian ya di depan lain, di belakang lain gitu. Jadi kayak
fake lah gitu. Oke. Makanya kayaknya dari itu aja dari kita ya hari ini ya. Hari ini kita sudah cukup berceloteh. Semoga bisa bermanfaat buat yang semoga nonton. bermanfaat dan semoga tips dari kita tadi bisa berguna buat kalian dan kalian terapkan kalau kalian memang lagi berada di circle yang membuli si kalian nih people pleaser. Misalkan kalian people pleaser dan kalian berada di circle orang-orang yang suka memanfaatkan kalian. Jangan bersedih, ntar itu ada masanya kok. Dan kalian kalau mau curhat mau apa gitu ya, ya ini kak aku seorang people pleaser terus misalkan di kantor atau di sekolah atau di mana, itu kalian bisa cerita di kolom komen. Kalau kalian ngerasa terbantu sama video ini, kalian bisa nge-like. Dan kalau kalian tidak mau ketinggalan konten-konten kita lainnya ya, kalian bisa subscribe untuk tahu updatean konten-konten kita, oke? Dan jangan kemana-mana seperti biasa. Satu lagi ya, kita masih ada satu sesi lagi seperti biasa. Jangan kemana-mana dulu dan enjoy Heartstring. Sampai sini dulu dari gue Yas dan Felix. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye. Bye. I might lose my mind, walking when the sun's down, riding all this high, waiting for the calm down. Walk this with me, doing this and me, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? And there's one thing that I need from you. Can you come through?